Oh bisa lu geli kalau cewek? Geli. Nggak mau gitu? Iyalah Mas, kan gimana kayak berasa muhrim gue gitu. Oh, karena lo perempuan juga. Yang udah. si Mas. Ya, habis ini gue akan nanya gimana ceritanya akhir lo nikah sama Indah. Dan pemirsa jangan mana-mana, tetap di Susu Suka, oh ya. Siapa Bang? Kan udah malam pemirsa. Dari jangkriknya. Pemirsa, udah malam ya? Ciripa. Sekali lagi, kamu tahu, ini bukan dihipnotis. Ini bukan dibuat kamu tidak sadar. Kamu tetap memiliki kesadaran, cuman saya buat kamu nyaman dan rileks dalam suasana yang sangat santai sekali untuk mengeluarkan apapun yang ingin kamu katakan. Ciripa, kamu kesini sama istri kamu namanya siapa? Indah. Indah. Istri beneran nih? Ya beneran lah Mas. Oh iya beneran deh. Beneran. Ini pernikahan tahun keberapa nih? Pernikahan memasuki tahun kedua. Tahun kedua. Ini serius ya kalau lagi tidur ya? Tahun kedua? Iya papi. Jadi laki lo bener kok di sini ya. Dia cakep. Terus dulu ngelamar si Indah ini gimana ceritanya nih? Awalnya kan nggak sengaja ya kan. Oh. Orang tua aku kan nanyain ke aku. Oh. Ciripa, misalnya ini kan kita udah diajakin Mas Uya umroh. Oh. Terus katanya kalau kamu udah mau ngajak orang tua umroh atau naik haji, katanya kamu mau nikah. Gimana? Kamu udah ada calon belum? Kalau belum ada calon, ini aku ada calon. Orang tua kamu tuh? Iya. Ini Indah ini? Iya. Terus aku ditelepon sama ponakanku. Dipulangin sama ponakanku. Oh, Om Ciripa. Iya, kenapa? Terus, nganu Mbah mau ke Jakarta, mau bilangin, mau mau nemuin kamu. Tuh. Iya, mau ngapain sebenarnya? Itu dia sekalian mau ngurusin, dia bawa foto itu cewek yang mau dijodohin sama kamu gitu kan. Oh iya. Terus gimana? Ya aku belum siap misalnya. Lah Om sih lagian nggak kawin sih, nggak siap melulu dari kapan? Udah tua masa nggak siap terus ya? Oh lo udah 40 lebih. Bilang sama gue 34 lo. Ya kan biar lebih muda Mak. Oh iya. Oh udah lebih tua dari gue. Wah berarti gue selama ini ngeplak-plak kepala dia. Maaf. Gue aja masih 38 ya. Umur udah berapa masa nggak nikah tuh Om seneng. Kan Om nggak malu apa ditanyain orang kampung itu Om kamu banci. Oh gitu. Iya. Kok ngatain ngono Ommu begitu sih? Ya. Padahal kamu banci nggak? Jujur waktu itu. Ya banci sih enggak sih Mas. Cuma Ya. Ntar dicatok. Iya. Terus habis itu dikata-kata di kampung, Om kamu banci. Iya, Om kamu masa kamu nggak mau nikah juga? Akhirnya kan, yaudah Om itu ada jodoh sama kamu, tapi Om jangan mau. Kenapa nggak mau sana? Kan aku tahu Om yang kamu suka gimana, orangnya yang putih, tinggi, kurus, ya kan? Ini tahu nggak Om, mukanya jerawatan, terus orangnya hitam, rongos deh Om, pokoknya enggak banget deh. Tapi dia mau sama Om gitu loh. Ini beda. Indah. Lah terus pas ibuku datang sampai Jakarta pas mau ngomong ke aku udah deg-degan tuh. Aduh mampus deh nih. Masa gue bininya merongos, udah gue jelek. Masa bini gue merongos kan? Iya. Gue ngebayangin keturunan gue kayak apa gitu kan. Iya. Ya kan gue mikir gitu. Dari dulu kan Mang cita-cita gue itu gue punya bini. Ya tau lah Mas, kalau orang keriting kan pengennya lihat perempuan tuh yang cantik. Kalau kita kan kalau lihat baju yang perempuan yang cakep kan pengennya ini kalau gue pakai cucuk kali ya gitu kan. Biar bisa. Nah, jadi gue ngebayangin kalau gue punya bini, gue harus bini gue yang cocok gitu kan. Terus ketemu tuh sama calonnya? Ya enggak ketemu. Ibu gue mau nyodorin foto. Aku alasan aja, Bu. Maaf ya Bu, bukannya aku nggak mau. Ibu tenang aja, pasti anakmu ini akan punya jodoh juga. Kan jodoh sudah ada yang atur.
Nah, bilang gitu. ya kata ibu kan, ya diatur sih diatur, tapi sampai sekarang aturannya nggak datang-datang. Masa kamu udah 40 aturannya tetap aja kamu nggak kawin-kawin. Mau sampai kapan? Nah, aku ya bingung lah. Ya juga sih ya, misalnya. Ya gimana ya? Akhirnya kenal sama Indah gimana tadi? Gue jangan nanya apa, dia jawabnya apa? Iya, akhirnya ya udah. Akhirnya kan pas lagi ibu udah mau pulang, ya udah Bu, pokoknya ibu tenang aja. Nggak gue lihat tuh foto yang mau dibawain tuh Mas. Nggak gue liatin, nggak gue tengok. Akhirnya kenal sama Indah gimana? Akhirnya ya udah. Akhirnya kan pas lagi gue tidur ada SMS, ada BBM, SMS. Hai, inget gak sama aku? Sana. Iya, kamu siapa? Sana. Aku Indah. Nih, Indah yang mana sih? Sana kan aku Indah yang dulu, yang di Kebumen waktu kamu nge-MC. Oh ya kan yang MC banyak ya Mas ya. Ya setara dia kan, nah, aku yang nyanyi, yang mana sih? Nah aku masih belum ingat juga tuh. Oh ya yang itu ya, yang itu ya, yang itu. Keburu aku ketemu orangnya. Ya udah lo kalau mau main ke rumah gue main aja. Ngapain tuh nganu pakai nepon-nepon? Boleh nggak? Boleh. Datang ke rumah gue bawa duku Mas. Oh Indahnya. Makanya sekarang kalau gue lihat duku ya Allah merinding gue jadinya. Kamu ingat orangnya dia? Enggak ingat juga. Iya. Tapi gue inget dia diantar tukang ojek. Gue bilang, ih ini cewek cakep-cakep, cowoknya jelek banget sih. Gue bilang gitu kan. Akhirnya gue temenin ngobrol, berteman ngobrol gue ngantuk. Ini perempuan, kok perempuan ngantuk? Gue pura-pura tidur, seret gitu kan. Gue intip, nih perempuan ngapain nih, kan. Orangnya sholat Mas. Terus habis itu dia nungguin gue terus. Gue tidur ditungguin di samping. Terus aku tanya, aku terus bangun. Kok kamu masih di sini? Iya, aku mau pamit pulang. Aku nungguin kamu bangun. Ya Allah, kalau mau pulang pulang aja. Gitu. Kenapa masih nungguin gue? Gitu kan? Dalam batin gue, ini perempuan cocok banget ya. Kok sama kayak yang gue impi-impiin, orangnya tinggi. Terus dia ngelindot gue tuh gue nggak geli Mas. Apa? Biasanya gue kalau cewek ngelindotin kan geli gitu ya. Oh biasa lu geli kalau cewek? Geli. Nggak mau gitu? Iyalah Mas, kan gimana kayak berasa muhrim gue gitu. Oh, karena lu perempuan juga. Yang udah. si Mas. Ya, habis ini gue akan nanya gimana ceritanya akhir lu nikah sama Indah. Dan pemirsa jangan mana-mana, tetap di Susu Suka. Oh ya. Aduan suara PA. Kita lanjut lagi. Sip. Ngobrol-ngobrol sama Ciripa. Biar tidur nyenyak. Nyenyak tidur. Ciripa, jadi kamu dulu ngelamar Indah tuh gimana jadi? Yang ngelamar Indah ya udah. Akhirnya setelah dia ketemu, terus habis pertemuan pertama itu malam-malamnya aku SMS. Iya. Dah, lo mau nggak jadi pacar gue? Sana. Lo bilang gitu? Iya, di depan kan ngomong gitu. Tapi lu nggak saja sekarang. Ntar kalau sampai rumah, lu SMS gue karena gue takut Mas. Kalau dijawab, najis deh gue jadi istri lo kan, gue malu Mas. Ya, terus aku bilang gini aja, lu ntar jawab aja lewat SMS kalau udah sampai rumah. Tak bilang gitu. Terus dijawab ya rumah? Sampai rumah dijawab. Terus gini, malam-malam gini obat kangen apa ya? Nah, terus akhirnya kan gue kok dia jawab gitu, apa cinta gue diterima ya? Ya Allah alhamdulillah gue akhirnya laki diterima orang, diterima cewek, ya Allah alhamdulillah gitu kan. Terus akhirnya ya Allah bener nggak sih gitu kan. Akhirnya ya gue gombal-gombal gitu Mas di sana. Ya gue bikin lagu-lagu lah, gue nyanyi-nyanyi lah. Terus dia langsung ya gimana gitu, langsung kayaknya suka sama gue, tapi kadang-kadang gue juga suka sanksi. Kenapa? Soalnya dia kan habis putus sama cowoknya. Ya cowoknya kan ganteng banget Mas. Oh ganteng cowoknya? Iya ganteng banget, gue liatin. Ih cucu cowok lu dulu ya Nek. Oh iya. Kan polisi cowoknya dulu kan. Polisi. Ih cucu cowok. Gue ngomongnya gitu ya? Itu dulu kan waktu belum diajak ngobrol pertama kan dia udah curhat Mas.
surat dia ke Jakarta kan gara-gara ya itu disakiti. Allah, anak gue Mas, ya Allah. Nanya. Ini gue usaha Mas, ya Allah usaha gue udah sia-sia tuh kalau nggak anak gue Mas. Tapi senang nikah? Ya alhamdulillah senang, ternyata apa namanya hidup gue lebih berarti kalau aku sudah kenal dengan wanita. Kan awalnya kan hidup gue nggak terarah ya. Coba Mas bayangin, gue kerja capek-capek ya kan, siang malam gue kerja ya kan, banting tulang dapat uang ya kan. Kalau gue cuma jadi misalnya bantu buat